Rasulullah SAW kita bisa lihat, pasir dipegang, dilempar jadi badai, tidak pakai doa segala. Tangan ditaruh di tempat wadah, keluar mancar 1.500 orang bisa mengambil air dari situ. Kenapa? Karena yang didoakan oleh Ibrahim itu bukan sekedar pendoa, tapi wujud yang sudah sampai kepada tingkat uluhiyat. Bapak-bapak, bagaimana keagungan itu tidak berbicara untuk diri sendiri, tapi untuk seluruh umat manusia. Bukan untuk saat ini, tapi untuk sampai di akhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bapak pimpinan sidang yang kami hormati, para hadirin dan hadirat yang berbahagia, tema uraian saya pada kesempatan mulia ini adalah kisah-kisah pengabulan doa-doa. Sesuai dengan ayat yang saya bacakan tadi, bahwa di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila hambaku wahai Muhammad bertanya tentang aku, fa inni qarib, maka saya adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, saya mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka jawab juga seruanku. Istilahnya itu jangan hanya satu pihak saja. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Tentu saja iman ini adalah iman yang menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala itu iman. Pada kesempatan yang mulia ini saya ingin berbicara tentang bukan yang hanya sekedar doa, pengabulan doa-doa. Kita lihat di TV ada orang yang berdoa membaca selawat, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil uqad. Itu biasa kalau orang-orang sufi itu sampai panas itu badan. Siang malam itu baca, kelihatan triliunan uang itu datang sendiri. Kita lihat para kiai, beribu-ribu orang sembuh karena doa-doa mereka. Kita lihat para pendeta juga berdoa. Dan kita lihat bagaimana ribu-ribuan, puluhan ribu orang itu sembuh karena mereka. Kenapa? Karena sifat Tuhan itu kita enggak berdoa pun dikasih. Karena apa? Sifat Tuhan itu adalah mujibud da'wat. Sifat Tuhan itu adalah muqit, memberi makan. Sifat Tuhan adalah mutakal, dia berbicara dengan hambanya, hafiz dia menolong hambanya, makanya macam-macam. Orang nggak berdoa pun ditolong gitu. Tapi di sini tentu kita akan berbicara karena doa juga merupakan tolok ukur tentang suatu kebenaran dari seorang utusan Allah. Apabila datang para mujaddid saja, bapak-bapak, para hadirin dan hadirat, kita itu melihat bahwa dari sekian banyak orang-orang para ulama di saatnya itu, pasti mujaddid yang terbesar itulah yang doanya paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak contohnya Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam juga kita bisa lihat, banyak orang yang dikabulkan doanya. Masih Maud bersabda, saya 3.000 doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah sekali saya berjumpa dengan seorang yang mengaku dirinya sudah sampai kepada tingkat ma'rifat ilahi Tuhan. Bapak mengatakan bahwa Bapak ini sudah sampai kepada Tuhan. Tapi kan toh harus ada buktinya. Anak kecil saja itu perlu bukti. Ini ada, coba Bapak, kan kita ini ribuan keinginan-keinginan kita. Kalau memang Bapak berteman dengan Tuhan, coba Bapak berdoa. Ini kan tidak kehitung kita punya keinginan. Gemetar dia.
langsung tanda tangan masuk Ahmadiyah. Saya kasih tahu karena ada orang namanya Mirza Ghulam Ahmad, dia datang ke pasar, ketemu dengan orang Hindu, orang Sikh, orang Arya, mengatakan, tuh kalau ada kesulitan datang ke rumah saya akan doakan, nanti sebelum terkabul pun saya kasih tahu, kalau sudah terkabul saya kasih tahu, karena selalu Tuhan tuh bahwa semua doa-doa saya akan dikabulkan. Jadi dia keliling ke semua agama di sekeliling beliau itu, dia minta, coba Bapak seperti itu bisa nggak? Bukan hanya sekedar itu, bukan hanya kita berbicara mengenai pribadi, karena kita ini berbicara tentang kebenaran seorang utusan Allah, bahwa seorang itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang kisah-kisah pengabulan doa ini bisa kita lihat contohnya sebagai perbandingan bagaimana pengikut Nabi Isa dari orang-orang Hawari itu dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia mengatakan, hal yastati rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama. Wahai Isa, ini susah kita ini makan susah, dikejar-kejar orang, bisa enggak Tuhan engkau menurunkan ma'idatan minas sama? Nabi aja enggak langsung Oke lah, para wali terjadi seperti itu. Kayak seperti Halaj, muridnya itu, ya ini kita mau makan enak ini, coba Tuhan Halaj, mau makan enak aja ini. Kok tiba-tiba makanan yang ada di Baghdad ada di depan dia. 400 muridnya mengatakan, ini kita lapar nih Tuhan. Oke, ini keluar semuanya. 400 orang itu makan. Ini di dalam Tazkiratul Aulia itu kita bisa baca. Cuma untuk pribadinya orang-orang itu nggak mau dia berdoa. Sekali Halaj itu dikatakan bahwa ketika masuk penjara itu, oh ini Halaj ini, orang-orang begitu masuk penjara orang, oh Halaj. Dia mengatakan, Tuhan ini pintu gerbang tertutup, bagaimana ini? Oh ya, keluar sana. Rupanya terbuka langsung pintu gerbang itu. Begitu keluar, lari, wah kita kenapa nggak tanya kepada Halaj dulu supaya dia pun juga keluar gitu. Begitu dia keluar, Tuhan kenapa nggak keluar? Oh saya mah punya urusan dengan Tuhan saya. Kayak Rabia Adawiyah ketika rombongan prajurit itu datang meminta kepada dia untuk berdoa, rupanya begitu menyerang langsung menang, balik dia. Tuhan kita ini sudah menang, tapi kenapa Tuhan tidak mau berdoa supaya Tuhan sembuh sih? Kepada Rabia Adawiyah, oh itu saya punya urusan dengan Tuhan. Di mana Tuhan reda, di situ saya reda. Tidak semudah itu. Karena satu karunia, menurut orang-orang suci itu dalam penderitaan pun juga merupakan sebuah karunia. Jadi pada saat itu Hazrat Isa itu mengatakan bahwa qala taqullah, bertakwalah kepada Tuhan. Cerewet kaum ini. Nuridu an na'kula minha, kami ingin makan, ini kan lapar. Wa natma'inna qulubuna, supaya tentram hati kami. Wa na'lama an qad sadaqana, dan kami tahu engkau itu benar. Wa nakuna alaihi minasyahidin, kami itu menjadi saksi bahwa itu engkau benar. Nabi Isa mengatakan, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Seorang nabi ketika berdoa tidak untuk dirinya, turunkanlah bagi kami maidah dari langit. Takunu lana idal li awwalina wa akhirna, supaya itu menjadi hidangan untuk orang awal kami dan orang akhir kami. Tuhan mengatakan, oke, saya kasih. Karena yang jadi permasalahan itu apa? Kalau sudah terkabulnya doa, biasa manusia itu akan sombong, dia congkak. Tuhan mengatakan, qalallahu inni munazziluha alaikum, saya akan turunkan. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'azibuhu azaban la u'azibu adam minal alamin. Tapi kalau kamu ingkar, tidak bisa menggunakan harta itu, dijadikan berpoya-poya, jadikan tidak untuk mendekatkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, fa u'azibuhu azaban la u'azibuhu ahadam minal alamin. Kami azab kamu dengan azab yang kami tidak pernah azab sebelumnya seluruh umat manusia. Kita lihat perang dunia kedua, 80 juta umat manusia mati, 9 juta orang Yahudi itu terpanggang. Itu pun dinubuatkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Saya lihat banjir darah di mana-mana. Saya lihat kota-kota sepi ditinggalkan oleh penghuninya.
Ini yang terjadi Bapak-bapak, karena apa yang terjadi yang sekarang ini adalah merupakan bukti daripada kebenaran Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Kemudian kita lihat bagaimana seorang doa daripada seorang yang ulul azm, yang dikatakan Abul Anbiya. Apakah dia berdoa untuk dirinya setelah Tuhan sendiri mengatakan bahwa saya menguji kamu fa'atammahunna, kami menguji Ibrahim maka dia sempurna dalam ujiannya. Qala inni ja'iluka linnasi imama, wahai Ibrahim saya jadikan kamu imam bagi orang yang bertakwa, bagi umat manusia. Kalau begitu ya Tuhan, Rabbi ja'al hadza baladan amina, wahai Tuhan jadikanlah kota ini kota yang aman. Warzuq alahu minas samarati man amana minhum, berilah rezeki bagi mereka. Rezeki artinya minas samarot, buah-buahan. Man amanahum, mereka yang beriman. Tuhan berkata, oke, saya kasih. Hazrat Rasulullah SAW bersabda, ingat, nanti ketika emas hitam itu keluar, 100 dari kalian satu yang akan mati, yang hidup. 100 dari kalian satu yang hidup ketika emas hitam itu keluar. Ini coba bisa bayangkan. Qala wa ma sakasi fa umattu qali wa may fa umattihu qalilan. Barang siapa yang beriman kami berikan ke mereka kesempatan sedikit. Qala wa man kafara fa umattihu qalilan. Kalau mereka yang ingkar, ini bisa kita bayangkan, mereka siapa yang ingkar maksudnya tidak mampu menggunakan harta itu. Bapak-bapak lihat di YouTube bagaimana orang-orang Islam itu menggunakan harta mereka, dikelilingi oleh perempuan-perempuan cantik yang enggak. Kemudian rumah pun, tempat WC pun juga dibuat dari apa? Dari emas. Sementara di sekelilingnya orang-orang Ethiopia, jutaan orang mati kelaparan. Qala wa man kafara fa umattihu qalilan summa attarhu ila azabin nar. Kalau mereka itu ingkar, kami giring mereka ke azab peperangan. Berapa jumlah yang sekarang mati? Umat Islam yang 5 kali sholat, yang doanya dari di sini sampai ke Monas, panjangnya itu, semua hafal itu doa. Kalau jadi presiden, baru boleh jadi presiden itu kalau hafal Quran. Kok sudah 1 juta umat Islam yang mengatakan itu sudah dibantai, menjerit, ya Tuhan, hancurkan Israel di Ka'bah. Apa didengar? Sudah 1 juta manusia sudah terbantai di antara mereka. Jadi sadar Rasulullah SAW, fa umattihu qalilan, kalau ketika nanti emas hitam itu keluar, kalau kalian tidak bisa menikmatinya, menggunakannya, kami akan berikan hukuman. Ingat, sekarang dulu orang-orang Kristen yang saling bunuh, sekarang orang-orang kita, dan menjerit kita. 1 juta sekarang ada di perbatasan, bapak-bapak, pengungsi dari Timur Tengah itu. Dan doa itu sama sekali tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya apa? Ini sudah dinubuatkan oleh Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sudah dinubuatkan oleh junjungan kita Nabi dan oleh Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam. Jadi bapak-bapak, para hadirin dan hadirat, inilah yang terkandung di dalam ayat yang tadi. Nah, Hazrat Ibrahim alaihi salatu wasallam berdoa. Hazrat Muslim Maud mengatakan, biasanya para nabi itu melihat keadaan umatnya yang di masa yang akan datang, itu dia tahu. Nah, dilihatkan kepada Ibrahim itu bahwa umatnya itu seperti pasir di pinggir lautan. Nabi-nabi turun. Tapi Muslim Maud mengatakan nabi-nabi itu biasa diperlihatkan pasang surut keadaan umatnya. Dia pun melihat bagaimana keadaan kaum Yahudi yang mengatakan, wahai Musa izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Wahai Musa, pergi engkau dan Tuhan kamu. Kami duduk di sini, nanti kalau sudah menang kasih tahu ya. Hazrat Ibrahim mengatakan, ya Tuhan, wa ba'ats fihim rasulan, bangkitkan di antara mereka bukan sekedar rasul, yatlu alaihim ayatika, dan yang membacakan kepada engkau ayat-ayat engkau, bukan ayat yang sembarangan. Wa yuzaki, dan mensucikan mereka. Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala,
Allah ba'asa fil ummiyin huwallazi ba'asa fil ummiyin rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Mensucikan mereka. Bagaimana kesucian para sahabat yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pengabulan doa. Apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengabulan doa? Bukan sekedar pengabulan doa Bapak-bapak, tapi Tuhan turun di bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa lihat pasir dipegang, dilempar jadi badai, tidak pakai doa segala. Tangan ditaruh di tempat wadah, keluar mancar 1.500 orang bisa mengambil air dari situ. Kenapa? Karena yang didoakan oleh Ibrahim itu bukan sekedar pendoa, tapi wujud yang sudah sampai kepada tingkat uluhiyat Bapak-bapak. Bagaimana keagungan itu tidak berbicara untuk diri sendiri, tapi untuk seluruh umat manusia. Bukan untuk saat ini, tapi untuk sampai di akhir nanti. Jadi Ibrahim alaihissalam berdoa bukan hanya untuk itu saja. Tuhan menjawab, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dan kepada kaum yang lain pun juga akan dibangkitkan wujud yang sesosok sedahsyat itu. Itu kebangkitan yang kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak bisa bayangkan. Bagaimana? Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dan kepada kaum yang lain pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangkitkan salah seorang, yaitu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana pengabulan doa itu di zaman Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam sebagai bukti bahwa beliau adalah merupakan sosok yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang pengabulan doa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam, seperti yang saya katakan tadi, 3.000 doa. Macam-macam di khutbah huzur itu bagaimana pengabulan doa-doa beliau. Itu tentu saja itu kan yang nabinya, yang utusannya, enggak jangan ditanya gitu. Kita lihat yang khalifahnya saja, yang sahabatnya saja. Ada seorang sahabat yang namanya Syekh Ali radhiyallahu taala anhu. Itu sampai sahabat-sahabat Masih Maud, keluarga Masih Maud pun bingung. Ini orang ini kalau bicara, kalau berdoa, sekarang berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai konon ada dua pesepak bola dari kita itu datang kepada beliau. Tuhan doakan kita ini mau bertanding. Oke ya, saya doakan. Yang kedua datang, Tuhan doakan kita mau bertanding. Jangan, saya sudah doakan untuk dia. Coba bagaimana yakinnya itu? Saya sudah doakan untuk dia. Ini yang sahabat Bapak-bapak. Permasalahannya inilah bukti keagungan daripada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam. Bukan dia saja yang menjadikan dirinya mampu mendekati Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau mengatakan, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam, saya datang di dunia ini adalah untuk mempertemukan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan untuk sekedar bertemu, tapi menyatu, melebur menjadi satu. Besi sama dengan api, tidak tahu mana yang api mana yang besi. Itu yang terjadi. Kemudian kita lihat di zaman Khalifatul Masih awal itu sebegitu rupa banyak itu pengabulan doa itu. Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu taala anhu, pernah sekali orang datang itu kepada Hazrat Khalifatul Masih Tsani, huzur doakan anak saya sakit. Oke lah, saya doakan, pulang. Paginya datang, huzur sudah sembuh anak saya. Karena mungkin nggak ada uang, nggak ada apa di rumah ya. Datang ke huzur kan dekat, apa ini nggak susah banget gitu. Jadi huzur bilang, huzur anak saya sudah sembuh. Oh ya sudah sembuh ya, enak aja kamu katanya. Mestinya saya begitu katanya, saya pulang ke rumah langsung sembuh anak saya, huzur. Enak aja kamu, coba setelah sembuh mestinya datang, saya sepanjang malam berdoa untuk kamu. Nah kemudian ada satu cerita di Khalifatul Masih ketiga juga. Ini langsung saya dengar ini di London waktu itu. Jadi ada seorang anak itu, dia itu bukan dari jalur kedokteran dia masuk di situ. Jadi rupanya tiba-tiba dia daftar di Oxford itu. Tahu-tahu kok diterima. Begitu dikocok gitu ya, pada ribut.
Ini kenapa diterima oleh rektor ini, padahal dia ini bukan dari jurusan biologi. Karena Huzur menyuruh dia masuk kedokteran, padahal tidak boleh masuk kedokteran sesuai dengan jurusan dia. Itu yang lucunya itu dosen rektornya itu mengatakan bahwa ndak apa-apalah, karena sudah tanda tangan kan katanya. Kita berikan aja 3 bulan itu. Karena Huzur menyuruh dia masuk kedokteran, nggak apa-apalah, coba aja masuk kedokteran, masuk. Ini cerita daripada Khalifatul Masih ke-3 radhiyallahu taala. Jadi dalam Khalifatul Masih ke-4 ya jangan Bapak tanya bagaimana, karena itu tingkat internasional permasalahan pengabulan doa itu. Bagaimana ketika terjadi mubahalah Bapak-bapak? Jangan ditanyakan itu, karena Bapak-bapak pun juga pada berdoa pada waktu itu. Puasa juga, tahajud juga. Ini karena level internasional. Ketika Huzur mengemukakan mubahalah itu, dan Bapak bisa bayangkan pada saat itu ada seorang pada tanggal 1 Agustus itu dia ketika mengumpulkan orang-orang untuk menyerang jemaat, perkampungan jemaat itu, dia bilang sebentar dulu saya pulang. Saya pulang itu di toko saya itu ada ada kipas belum saya matiin, dia pulang ini matiin kipas, tahu-tahu nggak balik-balik, rupanya dia yang dibawa ke makam. Khalifatul Masih ke-4 pada waktu itu 17 hari sebelum Ziaul Haq itu wafat. Sekarang saya berikan kabar suka kepada kalian bahwa roda azab Tuhan sedang menggiring musuh-musuh jemaat. Dan pada tanggal 17 pagi seorang menceritakan mimpinya kepada beliau, kepada Huzur yang keempat. Huzur mengatakan rupanya Ziaul Haq tidak bisa selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 17 siangnya kita lihat bagaimana Ziaul Haq itu mati, hancur. Dan itu pun sudah dinubuatkan oleh beliau bahwa api yang dinyalakan oleh Namrud itu, Namrud sendiri yang akan dibakar oleh api itu. Sampai kita bisa ini Khalifatul Masih ke-4, Khalifatul Masih ke-3 bagaimana butuh digantung pada waktu itu. Ketika menghancurkan jemaat, kita tidak bisa bayangkan sampai orang-orang Saudi Arabia, Raja Saudi Arabia, Presiden Amerika, seluruh presiden negara-negara Islam meminta, mengemis kepada Presiden Ziaul Haq untuk supaya butuh itu tolong jangan digantung Ziaul Haq ini. Kenapa? Karena orang Ahmadiyah mengatakan bahwa Ziaul Haq itu akan mati umur 52 tahun sesuai dengan nubuatan Mirza Ghulam Ahmad. Maafkan, jangan digantung sekarang. Ziaul Haq mengatakan kalau saya nggak gantung kan saya akan digantung. Digantunglah dia. Ini Khalifatul Masih ke-3 Bapak-bapak. Istilah pengabulan doa itu ya, Bapak-bapak pada hadirin dan hadirat. Jadi dalam cara pengabulan doa banyak kita lihat para kiai. Ketika dia berdoa, khusus berdoa itu selawat tidak pernah ditinggalkan, kesucian tidak pernah dia tinggalkan. Bersih, rata-rata mereka itu menggunakan kain putih, khusyuk. Dan doa pun juga harus sabar. Tidak boleh ngeluh gitu. Ada seorang ibu di dalam hadis Riyadhus Shalihin itu kan, mungkin Bapak-bapak sudah baca tapi diulang juga nggak apa-apa. Jadi itu dikatakan bahwa ya Tuhan, anak ini kan sakit anaknya kan. Anak saya ini tolong, kalau bisa sayalah yang sakit. Jangan anak saya, karena anak saya ini satu-satunya, kalau mati bagaimana? Biar saya aja yang mati. Rupanya itu ada sapi yang masuk di dapur. Rupanya dia masuk di dapur cari makan, dia masukkan kepalanya dalam belanga itu, rupanya nggak bisa keluar, diangkat itu. Akhirnya lari, sapi itu tabrak pintunya. Sedang husuk begitu, pintu ditabrak. Coba Bapak bisa bayangkan itu kayak petir itu. Langsung dia bilang, ya Tuhan, bukan saya yang sakit, anak saya yang sakit. Jadi ada juga. Kemudian ada seorang waliullah itu berdoa selama 20 tahun. Datang seorang itu ya. Itu seorang itu
ikut berdoalah sama dia. Dia mendengar tidak dikabulkan doa kamu, tidak dikabulkan. Dia dengar itu bahwa doanya itu nggak terkabulkan. Dia bilang sama kiai itu, kan ini sudah 30 tahun itu berdoa, Tuhan mengatakan doa Tuhan itu tidak akan dikabulkan. Bagaimana rumusnya Tuhan terus berdoa? Kamu ini kan baru dengar sekarang. Saya ini 20 tahun dengar itu terus-terusan bahwa doa kamu itu tidak dikabulkan. Kan urusan saya dengan Tuhan ini adalah suara itu, bukan pengabulannya. Konon setelah itu turun suara bahwa semua doa kamu dikabulkan, langsung nangis dia. Kenapa? Karena suara itu tidak akan terdengar lagi yang sebegitu rupa manisnya. Nah, jadi ini yang namanya doa itu kesabaran. Jangan konon seperti ada seorang susah, bisnis bangkrut, kerja ini bangkrut, kerja itu bangkrut, umurnya 45 tahun. Datanglah dia tukang ramal. Datang di tukang ramal itu biasanya kan kalau tukang ramal itu kan kere tidaknya orang itu ketahuan dari uang itu banyak orang banyak uang itu kan kelihatan. Kalau dia kere pasti uang nggak banyak. Nasib pun juga menentukan juga. Banyak uang itu kan menentukan nasib. Datang tukang ramal di pinggir jalan. Begitu dia lihat gorat-gorat tangannya itu, ini orang ini tukang ramal itu kan lihat kamu nih kok kayak kere gitu. Udah putus asa kali bahwa nggak bakalan banyak dapat uang dari orang itu. Dia bilang, kalau kita lihat gurat-guratan tangan kamu ini akan terus hidup menderita sampai umur 50 tahun. Dia 45 tahun kan? Apa saja yang kamu bisniskan itu pasti akan bangkrut. Dia tidak putus asa, antusias dia. Wah, saya ini 45 tahun kan? 5 tahun lagi nggak apa-apa katanya, enggak susah. 50 tahun kamu ini pasti akan susah. Dia pun juga spontan mengatakan, sesudah itu bagaimana? Ya, sesudah itu kamu nanti akan terbiasa dengan keadaan. Nah, jadi pada hakikatnya kita jangan la taqnatu min rahmatillah ya. Jadi Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bersabda mengenai doa, jika karunia Allah mendekat, maka dia membekali sarana-sarana untuk kemakbulan doa. Di dalam hati timbul suatu perasaan lembut, kehangatan dan meleleh. Namun apabila terkabulnya doa belum waktunya, maka di dalam hati tidak ada perasaan tentram dan kecondongan hati. Betapapun berusaha keras, namun perasaan tidak pula memberi tanggapan. Sebabnya ialah ada kala Allah Ta'ala berkehendak agar takdirnya berlaku, dan ada kala pula dia mengabulkan doa. Oleh karena itu selama aku belum menangkap gelagat adanya izin ilahi, aku sedikit mempunyai harapan akan kemakbulan doa. Dan pada waktu serupa itu kegembiraanku atas kehendak dan takdirnya itu lebih besar daripada kegembiraan yang diperoleh dengan kemakbulan doa. Karena buah dan berkat kerelaan atas kehendaknya itu amatlah banyak. Mengenai kemakbulan doa ini, karena ini merupakan satu tanda dari sebuah kebenaran. Siapa sebenarnya yang hakiki mengikuti sebuah jejak? Kita baru saja mengikuti pesta demokrasi di dalam jemaat, walaupun ini mungkin sifatnya politis, tapi karena kita pun juga ikut serta. Nah, pada saat itu mau tak mau, karena jemaat tidak pernah disuruh kamu ikut politik ini, kamu ikut politik ini, tapi mau tak mau karena kita pun juga harus terlibat. Nah, di situ Bapak bisa bayangkan kita yang ada di pusat ini diteror. Ingat, kalau tidak memilih ini akan rata dengan tanah. Ini sudah suara Tuhan. Ini wahyunya. Maaf Tuhan ya, jangan gitu dong. Memangnya saya pernah macam-macam sama engkau ya Tuhan? Jangan gitu. Sekali ini dengarkan ya Tuhan. Karena dia sudah menghina, dia mengatakan bahwa engkau yang bilang, saya mengatakan tidak, engkau tidak bilang pernah begitu, tidak pernah bilang begitu. Jadi ini merupakan
pertandingan yang tidak resmi memang. Dan kita lihat dan kita berani di sini juga ada orang mengatakan bahwa tidak, karena ini perbandingan, Pak. Makanya kita di dalam dunia politik pun juga jangan terlalu terjun ke dalam. Akhirnya kita itu ikut serta kepada sesuatu yang tidak penting. Akhirnya tabrakan sama orang-orang yang memang di jemaat ini. Tidak boleh kita mengatakan diri kita itu yang suci. Tuhan sendiri mengatakan bahwa kadang-kadang lau aqsama alallah fa abarrahu. Orang-orang yang kelihatannya sederhana itu, kalau dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka Tuhan itu akan menyempurnakannya. Jadi jangan pula mengatakan bahwa orang ini kok tampangnya kayak apa ini. Ini kan urusan Tuhan, urusan aras ilahi, Bapak-bapak. Kan Tuhan yang tahu siapa yang paling dekat dengan dia. Jadi mudah-mudahan kita memahami, meningkatkan ketakwaan kita, ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya tingkat daripada pengabulan doa untuk kita, untuk anak istri kita, untuk semuanya, untuk kemajuan jemaat itu kita bisa raih dalam arti yang sebenarnya menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lihat ini memang kecil. Apa ini bukan pengabulan doa Bapak-bapak masjid ini? Kayak masjid di sana itu, di peninggilan itu dulu sudah luasnya pun 3x3 dibakar lagi. Subhanallah. Sekarang Bapak bisa lihat di mana-mana jemaat itu membeli tanah, membeli itu. Tidak ada uang. Tapi kenapa? Pak Amir kalau bilang ini beli 9 miliar, oh kok enggak ada uang, kok ada uang 9 miliar, ada uang 10 miliar. Dari mana itu Pak Amir? Ya begitulah jemaat ini. Itu kalau bukan pengabulan doa itu bagaimana? Itu semua ini adalah pengabulan doa. Mudah-mudahan Allah meningkatkan tingkat pengabulan daripada doa kita semua, sehingga kita bisa melihat kemajuan daripada jemaat ini sebagaimana Hazrat Mia Mubarakah Begum pernah berjumpa dengan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, wahai Mubarakah Begum, Mubarakah, kamu harus banyak membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Huzur Khalifatul Masih kelima sekarang ini mengomentari. Ingat, kenapa beliau disuruh membaca doa ini? Karena jemaat ini akan dihujani dengan karunia-karunia yang tidak terbendung. Yang musuh-musuh ingin membendung dengan mereka. Tapi tidak mungkin. Jadi mereka itu berusaha membendungnya, tapi mana mungkin membendung hujan yang begitu deras. Berusaha membendungnya dengan payungnya, kata Huzur itu. Hujan lebat dibendung dengan payung, tidak mungkin. Jadi banyaklah membaca doa ini. Jangan-jangan karena kelemahan kita itu ikut serta dalam pertablikan jemaat, dalam kemajuan jemaat ini, Tuhan tidak mengikut sertakan kita karena kelemahan-kelemahan kita. Jadi banyaklah membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.